Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rois Samuruddin, NIM 1920210078. Kelas HSC semester 5, mata kuliah Hukum Pembiayaan Syariah. Dosen pengampu Bapak Muhammad Junaidi Abdillah, MH. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas UTS saya yang berjudul Anjak Piutang. Pengertian anjak piutang. Anjak piutang dalam bahasa Inggris sering disebut factoring. Anjak piutang merupakan suatu istilah yang berasal dari gabungan kata anjak, yang artinya pindah atau alih, dan piutang yang berarti tagihan sejumlah uang. Berdasarkan arti kata tersebut, secara sederhana anjak piutang berarti penagihan piutang dari pemiliknya kepada pihak yang lain. Anjak piutang adalah kegiatan perusahaan pembiayaan untuk membeli atau mengambil alih dan menata usahakan piutang dagang dengan jangka pendek yang dimiliki oleh klien, yaitu pihak yang menjual barang konsumen secara kredit. Pada dasarnya, para pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang adalah satu, pihak perusahaan faktor, merupakan pihak pemberi jasa faktoring. Dalam hal ini, dia bertindak sebagai pihak pembeli piutang. Jika terhadap kegiatan faktoring internasional, maka terdapat dua perusahaan faktor, yaitu pihak perusahaan faktor domestik, ekspor faktor, dan pihak perusahaan faktor luar negeri, import faktor. Dua pihak klien merupakan pihak yang mempunyai piutang atau tagihan yang akan dijual kepada pihak perusahaan faktor. Tiga pihak customer merupakan pihak debitur yang berhutang kepada pihak klien. Untuk selanjutnya, dia akan membayar hutangnya kepada pihak perusahaan faktor atau pihak yang membeli suatu barang dari pihak klien. Dasar hukum anjak piutang. Pengertian yang ada mengenai anjak piutang atau factoring masih dalam bentuk keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 per garis miring KMK titik 013 garis miring 1988 JIS nomor 448 garis miring KMK 017 garis miring 2000 tanggal 27 Oktober 2000. Pada pasal 1 huruf E adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Selanjutnya, pengertian anjak piutang dipertegas dengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 172 garis miring KMK 06 garis miring 2002. Selain dasar hukum anjak piutang yang dijelaskan di atas, masih terdapat beberapa dasar hukum anjak piutang yang lainnya, yaitu 1. Pasal 6 huruf 1 UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. 2. Keputusan Presiden Kepres nomor 81 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. 3. Keputusan Menteri Keuangan nomor 468 garis miring KMK titik 017 garis miring tahun 1995 tentang penentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. 4. Peraturan Menteri Keuangan nomor 84 PMK 012 garis miring 2006 tentang perusahaan pembiayaan. 5. Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Materi selanjutnya, kegiatan anjak piutang. Kegiatan utama perusahaan anjak piutang adalah mengambil alih pengurusan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu, kesepakatan dengan pihak kreditor, pihak yang punya piutang. Kegiatan perusahaan anjak piutang di Indonesia diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 13 1988
tanggal 20 Desember 1988. Berdasarkan KMK tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan ajak piutang meliputi 1. Kambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. 2. Pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. 3. Mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, artinya perusahaan ajak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan. Kegiatan di atas dapat dilakukan oleh ajak piutang dengan terlebih dahulu. Untuk melakukan perjanjian ajak piutang ini terdiri dari 3 serangkai hukum, yaitu 1 subjek hukum, 2 objek hukum, dan 3 hubungan hukum atau peristiwa hukum. Selanjutnya, subrogasi dan novasi dalam ajak piutang. Subrogasi adalah perpindahan hak kreditur kepada pihak ketiga, di mana pihak ketiga tersebut melakukan pembayaran harga piutang yang bersangkutan kepada pihak kreditur. Ditentukan juga bahwa subrogasi dapat terjadi karena undang-undang maupun karena perjanjian. Sementara yang dimaksud dengan novasi adalah pembaharuan hutang. Dalam hal ini, hutang yang lama hapus dan diganti dengan hutang yang baru. Menurut ketentuan pasal 114 13 KUH Perdata, pada prinsipnya novasi dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Novasi objektif. 2. Novasi subjektif pasif. 3. Novasi subjektif aktif. Sudah dijelaskan pengertiannya. Selanjutnya, perbedaan subrogasi dan novasi. Perbedaan antara subrogasi dengan novasi subjektif aktif adalah terletak pada keadaan hutang setelah tindakan tersebut dilakukan. Pada subrogasi, hutangnya tidak pernah hapus dan tidak pernah ada hutang baru, melainkan hutang lama yang dialihkan dari kreditur lama ke kreditur baru. Pada novasi subjektif aktif, hutangnya diperbaharui. Jadi, piutang dari kreditur baru tersebut bukan piutang lama yang dialihkan, tetapi timbul piutang baru yang menggantikan piutang lama yang sudah dihapuskan. Jadi yang tepat pada transaksi faktoring adalah subrogasi, karena pada transaksi faktoring yang terjadi pada peralihan piutang, bukan pembaharuan piutang. Sekian dan terima kasih presentasi dari materi saya tentang ajak piutang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.